Selamat sore semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat sore hari ini ya. Kalau suara saya agak kurang keras nanti bisa disampaikan ya. Bu Anggra apa Mbak Anggra atau Kak Anggra terserah lah manggilnya. Pokoknya nama saya Anggra ini boleh dipanggil siapapun. Saya rasa ini adalah kelas terbanyak. Boleh tepuk tangan dulu untuk kelas ini. Karena biasanya di kelas ini tuh biasanya sekitar 3, 4, pernah 2 ya. Pernah 2, ini luar biasa. Jadi, dan keragamannya luar biasa. Saya sepertinya melihat generasi X, salam kenal Bu Yati dan Pak Wayan. Wah, ini langsung kompak ya, matching kuning, mantap. Ini yang muda-muda. Jadi, salah satu love language itu baju kembaran. Ya, ini mumpung belum nikah ya. Beneran, itu salah satu cara untuk menjaga itu gitu. Jadi, kembaran sekeluarga walaupun nggak harus persis. Nanti nuansanya, warnanya kurang lebih sama. Itu salah satu love language ya. Asik. Mantap, masa kalah sama Bu Yati sama Pak Air. Heran. Ya, Ini jadi apa berarti ya? beriman. Love language. Hmm. Gimana Pak? Ya, jadi memang dan kebetulan saya sendiri tadi generasi X, saya generasi Y, dan saya lihat di datanya tadi juga mayoritas dari generasi Z ya, karena kelahiran 2001, 97 tadi saya cek. Ya, salam kenal juga untuk yang ada di Zoom. Jadi sebenarnya kalau sore hari ini saya tuh nggak ngajar. Kalau tadi dijelaskan materi akan dibawakan. Jadi sekedar saya berbagi pengalaman karena kebetulan saya bekerjanya di BKKBN. Dan di BKKBN saya ngajar. BKKBN itu syarat dengan saya harus nulis jurnal ilmiah, kirim ke conference, saya ikut seminar, saya ngajar, saya ada pelatihan dan mayoritas adalah tentang keluarga. Bagaimana membesarkan anak, bagaimana membuat keluarga itu awet. Ya kurang lebih begitu. Ya, jadi sebenarnya ini nanti tukar pengalaman aja. Kalau teman-teman ada pengalaman boleh cerita. Orang tua saya kayak gini atau mungkin saya melihat tetangga saya seperti ini. Kira-kira besok biar nggak kayak gitu gimana ya Mbak Anggra? Pernah nggak dapat ilmunya di seminar-seminar gitu? Jadi ya kurang lebih sesi sore hari ini seperti itu. Jadi nanti tidak akan ada sesi tanya jawab khusus. Nanti silakan teman-teman langsung raise hand aja kalau ada yang ingin ditanyakan, termasuk yang ada di Zoom. Nanti silakan raise hand. Jadi nanti kita akan ngobrol sore hari ini ya. eh ini saya tanya dulu. Ini sudah yakin ya dengan pasangan masing-masing ya sampai detik ini ya? Yang yakin tuh yang jawab perempuan ya biasanya kan sing lanang ki memang mantuk-mantuk curiga aku ya. Beneran? Yakin ya Mbak Feby dan Mas Nando? Yakin ya? Terus Mbak Agnes sama Mas Awan. Udah yakin Mas Awan? Yakin nikah nih Mas? Yakin, Mbak. Yakin. Tenan ya Mbak Agnes. Terus Mbak Gita sama Mas Doni. Tenan, yakin. Lahir batin ya. Siap. Nah loh. Mbak Ayu sama Mas Bagas, yakin? Yakin. Ya, saya tanya gitu soalnya saya nggak mungkin tanya itu ke Prater. Ya toh jawabannya pasti lain ya kan. Ya, jadi teman-teman bersyukurlah kita di Gereja Katolik. Karena ini sedang jadi percontohan di umat kita yang beragama Muslim. Jadi besok sebelum masuk ke KUA, kalau biasanya masuk ke KUA kan tidak ada pembekalan seperti ini ya. Ini mau mulai diterapkan per 2025, yaitu salah satu yang jadi contoh tuh Gereja Katolik. Kalau nanti akan ada pelajaran, kemarin sih niatnya sebulan ya, sebelum masuk ke KUA ya, tapi kayaknya sebulan pengajarnya juga siapa aja gitu kelamaan. Jadi mereka sedang belajar dan sebentar lagi kemungkinan di agama Muslim juga akan ada seperti ini harapan kita ya dari BKKBN, dari pemerintah, dari Kementerian Kesehatan. Karena BKKBN pasti bermitra dengan Kementerian Kesehatan soal pendidikan anak. Jadi mohon izin tayangan Pak. Ya, menjadi orang tua adalah seumur hidup, akan tetapi sekolah formal tidak pernah mengajarkan caranya, kecuali yang sekolah di mungkin sekolah PAUD gitu ya, pendidikan guru PAUD gitu mungkin dapat. Tapi kalau selain itu ada nggak kira-kira dari SD, SMP, SMA, kuliah gitu yang secara spesifik ilmu tentang keluarga gitu? Pernah dengar nggak? Mungkin ada satu mata kuliah disisipkan atau satu mata pelajaran khusus gitu. Ada mungkin di sekolahnya teman-teman? Tidak ada.
pengalamannya Pak Wayan dan Bu Yati kira-kira. Mungkin tahun dulu pada waktu saya belum pernah lahir ada mungkin pernahkah terselip di pelajaran sekolah gitu? Cuman keputrian itu ya. Keputrian J. Iya, Ya, jadi perwakilan. tidak untuk semua ya. Iya. Ya. Jadi ya itu tadi. eh Menjadi orang tua ini seumur hidup tapi sekolah tuh nggak pernah ngajarin caranya. Nah, terus piye caranya? Gimana caranya kita jadi seorang tua yang baik gitu ya? Ini tantangan yang luar biasa di tengah tantangan zaman yang seperti ini. Teman-teman kalau lihat berita yang terkini apa? Angka bunuh diri ya naik kan ya, angka bunuh diri naik gitu. Terus lihat apa lagi? Kehamilan kemarin yang lagi viral itu ya di Pak Sulawesi kalau nggak salah. Seorang remaja SMA lahiran di depan warung ditungguin sama pacarnya, lahirannya berdiri gini, lihat videonya ya. Ya. Jadi kurang lebih tuh ya dunia kita sekarang seperti ini, mau nggak mau, mau tidak mau. Kalau kita mau menutup mata ya terpaksanya nggak bisa. Wong terutama pernikahan di Katolik itu kan harapannya bisa memiliki keturunan seperti itu ya, bisa memiliki keturunan, terus kemudian membesarkan keturunan secara Katolik dan harapannya menjadi keturunan Katolik yang berkualitas gitu. Orang Katolik itu kan tidak banyak sedikit, ya toh, tapi harapannya itu bisa menjadi keturunan yang berkualitas. Nah, boleh. Ya, jadi yang kita obrolkan hari ini adalah ini, pendidikan anak dari kandungan, anak bayi sampai prasekolah, kemudian pendidikan dan pengembangan bakat anak usia sekolah dasar, sekolah menengah, sampai dengan pendidikan tinggi. Jadi lumayan kompleks yang kita obrolin sore hari ini. Nggih. Nah, ini fotonya foto saya sendiri biar nggak kena copyright. Ini waktu hamil 7 bulan dan gereja Pringgolayan masih yang lama. Ini gereja Pringgolayan yang lama. Nah, kenapa kita bicarakan pendidikan anak? Ya, dari kandungan sampai dewasa. Jadi ternyata teman-teman pernah dengar stunting? Lagi sibuk digaungkan ya. Stunting itu apa? Kurang lebih teman-teman menangkapnya stunting. Mungkin ada yang bisa memberitahu? Boleh, salah nggak boleh kok. Beneran. Saya nggak menggigit. Rater mau coba jawab. Kurang gizi ya, ya. Salah satunya itu ya. Ditandai dengan tinggi anak, ya. Tinggi anak yang tidak sesuai usianya. Jadi contoh ya, ini saya sama teman saya namanya Sari gitu ya. Harusnya di usia 1 tahun tinggi saya itu seumpamanya 90 cm. Standarnya secara internasional. Tapi si Sari ini belum 90 cm. Nah, dikhawatirkan yang tingginya tidak sesuai dengan standar internasional tadi, tidak hanya urusan tinggi badan, tapi urusan IQ, urusan gizi, dan lain sebagainya. Nah, ternyata yang namanya stunting pun itu tidak hanya dimulai setelah nanti teman-teman punya putra putri. Setelah anak itu lahir tidak. Itu dimulai dari teman-teman sekarang persiapan pernikahan. Ya, karena ternyata berdasarkan jurnal ilmiah, eh, sperma yang kita gunakan, ini contoh ya, malam pertamanya 3 bulan lagi, itu adalah sperma yang hari ini sudah mulai diproduksi. Seperti itu. Jadi makanya yang namanya 1.000 hari kehidupan itu, yaitu tadi ya, sudah dimulai bahkan ketika teman-teman memulai proses menuju perkawinan seperti ini. Jadi harus disiapkan semuanya, termasuk nanti kalau menurut aplikasi BKKBN, besok teman-teman bisa cek ya pada waktu mendaftarkan diri, itu biasanya dicek melalui aplikasinya Elsimil BKKBN, dicek lingkaran atasnya kalau yang perempuan HB-nya sesuai apa enggak. Terus yang laki-laki merokok atau enggak. Itu tujuannya apa? Pada waktu besok teman-teman hamil, terutama yang perempuan, itu anak-anaknya tidak stunting. Jadi udah mulai diopeni dari sekarang gizinya, istilahnya gitu ya. Jadi karena begini, besok pada waktu teman-teman itu dinyatakan hamil, boleh tanya deh sama dokter. Oh, baterai ini laptop yang lo. Ya, itu biasanya dokter maupun bidan itu sebenarnya tidak bisa menentukan umur sebenarnya janin. Biasanya pasti langsung
Ini contoh ya, menstruasi harusnya tanggal 1 Januari. Ini besok yang bapak-bapak belajar ya, menstruasi itu apa gitu ya. Nanti kalau udah punya istri, atau mungkin udah punya adik laki-laki, kurang lebih tahu lah ya, namanya siklus menstruasi. Ketika kita, contohnya menstruasi harusnya tanggal 1. H+1 kita belum menstruasi gitu. Tespek, hamil. Itu biasanya ketika kita periksa, dokter atau bidan langsung bilang, umur kandungannya 1 bulan. Betul ya, Bu Ayan ya? Bu Yati ya? Umur kandungannya 1 bulan. Nah, padahal nih ketemu si sperma sama sel telur itu pastinya kapan kan nggak ada yang tahu, ya kan? Bisa aja dia mungkin ya ini karena saya pegawai BKKBN ya, jadi saya satu-satunya yang legal di Indonesia ngomongin soal hubungan suami istri ya. Jadi eh, ketika suami istri berhubungan itu belum tentu sih spermanya itu mencapai sel telur saat itu juga. Bisa jadi besok paginya udah beda hari, beda tanggal gitu. Tidak ada yang bisa memastikan. Makanya cuma ancer-ancer, oh ini hamil 1 bulan. Loh hamil 1 bulan gimana? Untuk telat baru 1 hari gitu. Nah karena proses yang tidak yakin itu, makanya Kementerian Kesehatan dan BKKBN itu tadi kehamilan harus dipersiapkan mulai dari sekarang, biar spermanya berkualitas, sel telurnya berkualitas, biar anaknya nggak stunting. Jadi 1.000 hari pertama kehidupan itu sudah dimulai bahkan ketika teman-teman tadi persiapan mau berhubungan suami istri itu udah dimulai karena kita nggak tahu tiba-tiba mungkin spermanya ketemu sel telur hamil ya Bu Yati ya. Nah itu dia. Oke. Nah kenapa 1.000 hari pertama kehidupan ini penting? Karena begini teman-teman, 1.000 hari pertama kehidupan kan tadi saya sampaikan ketika pertama kali dimulai, ketika pertama kali sel telur ketemu sperma. Dan selesai pada waktu usia anak itu 2 tahun. Tapi kan pertumbuhannya anak itu kan nggak selesai Mbak Gra, masih jalan terus betul. Tapi 80% sel yang ada di otak manusia itu tumbuh dengan pesat sampai anak usia 2 tahun. Makanya kalau orang Jawa bilang, kenapa 2 tahun menikah ubun-ubunnya sudah menutup sempurna nggih. Nah, itu bersamaan dengan sel-sel otak yang sudah tidak berkembang dengan baik. Jadi nanti sisa kehidupan itu cuma tinggal berkembang 20%-nya. Maka itu stimulasi 1.000 hari pertama kehidupan, menjaga gizi itu sangat penting. Dan itu termasuk bagian dari pendidikan anak. Karena mohon maaf, kalau anaknya kita, ini contoh ya, anaknya kita karena stunting dia IQ-nya tidak memenuhi standar gitu untuk mencapai pendidikan dasar. Pendidikan dasar itu SD dan SMP, nggak usah sampai SMA. Ini kan kasihan, padahal ketika dia hidup dia butuh modal, betul nggak? Ya kan? Ketika seorang anak hidup, sekarang Mas Doni, Mas Awan, Mas Nando, Pak Wayan, Mas Bagas, terus Mas Singgih, Mas Awan. Eh, teman-teman ngerasa nggak kalau ternyata tuh nyambut gawe ki ya butuh tenaga, ya butuh otak, dua-duanya. Betul nggak? Kadang ya bekerja cepat, kadang ya bekerja cerdas, kadang ya kerja pakai tenaga gitu. Ya, jadi eh 1.000 hari pertama kehidupan ini penting. Jangan sampai kita kehilangan ini. Karena kalau sampai kehilangan eman-eman banget, itu nggak bisa diulangi. Ada pertanyaan seperti, Mbak, nanti setelah 2 tahun bisa nggak sih perkembangannya si anak saya ini saya kejar? Saya bisanya ngejar setelah 2 tahun gitu. Baru sadar soalnya. Ya bisa, tapi nggak seoptimal di usia anak sampai usia 2 tahun itu tadi. Sayangnya seperti itu, gitu. Nah, masa ini disampaikan di sini adalah titik kunci agar anak tumbuh dengan sehat, cerdas, ceria, kreatif, berakhlak mulia melalui terpenuhi kebutuhan dasar anak. Ini ada asa asi asuh. Nah, apa sih asa asi asuh gitu? Mbak kok nggak bisa jalan? Apa flash disknya kecabut ya? Kok tadi respon aku? Enggak. Sebentar ya. Nggak jalan. Oh, Musuh lagi.
Hmm. Maksudnya sambal. Oh, betul. Tapi aku tak duduk di sini, oh enggak. Mohon maaf ya, teman-teman. Ya. Ah, nah ini ya, tadi seperti yang saya sampaikan mengenai stunting. Ya. Jadi memang secara internasional dan kita udah nemuin di berbagai jurnal ilmiah, nih, anak dengan stunting memiliki IQ 5 sampai 10 poin lebih rendah dibandingkan dengan anak yang tidak stunting. Pertanyaan lanjutan, ada nggak orang cerdas di Indonesia yang beliau nggak tinggi tapi profesor? Ada nggak Bu Yati, Pak Wayan? Jarang. Angkatannya Bu Yati, Pak Wayan. Presiden kita, mantan presiden. Ya, Pak B.J. Habibie. Pak B.J. Habibie itu nggak tinggi ya, tapi beliau nggak stunting karena bisa jadi profesor gitu. Jadi memang tinggi badan itu bukan satu-satunya indikator. Tapi kalau tinggi badannya nggak sesuai, kita sudah harus curiga. Kurang lebih begitu. Ya. Oke, kebutuhan ASA, ASI, dan ASO. Oh, lah, ini aku bisa nih. Ini bisa nih Pak aku. Dah, ini salah. Oke. Nah, ASAH ini kebutuhan akan stimulasi mental, kemudian ASIH ini kebutuhan emosi dan kasih sayang, dan kemudian kalau ASO itu kebutuhan fisik, biomedis, pemberian ASI, gizi yang sesuai, imunisasi, pengobatan bila anak sakit, pemukiman layak, kebersihan individu dan lingkungan, serta rekreasi dan bermain. Tentang ASI ya, nanti kita akan bicara lebih jauh, karena ini juga salah satu bagian dari pendidikan anak. Jadi besok para bapak-bapak sudah harus siap juga jadi ayah ASI. Ayah ASI itu apa, Mbak Anggra, Bu Anggra? Oke, nanti kita bahas nih. Ya, gimana caranya ya kita ngejar pendidikan anak tadi? Boleh, next. Jangan dikira-kira itu, Bapak. Oh, ini bisa. Ya, baik. Ini agak kepotong sedikit ya. Saat bayi dalam kandungan, nah ini udah dimulai nih pendidikan. Jadi jangan kira yang cuma, saya dulu juga nggak percaya, masa sperma, agak ketawa-ketawa juga sama suami saya dulu yang ngobrol sama janin yang baru setitik gitu, sperma ketemu sel telur itu berapa sih gitu. Itu ukurannya mikroskopis banget, itu kecil banget. Tapi udah kita ajak ngobrol, tapi ternyata itu it works gitu. Jadi udah kita ngajakin ngobrol, ini harus sering diajak berbicara dengan kalimat positif dan nanti hipnobirthing anak ini udah diajak ngobrol. Nah, besok kalau pas lahir bantuin bunda ya, lahirannya normal aja, adik yang pinter, nanti berusaha yang keras semangat buat keluar dari perutnya bunda. Ini bunda, terus nanti ayahnya juga suaranya dikeluarin, ini ayah, dikenalin, disepakati dulu. Manggilnya mau ayah bunda, bapak ibu, mama papa, mami papi atau seperti apa disepakati dulu. Jadi nanti dipanggil. Saya dulu sama suami saya juga ketawa-ketawa, tapi nyatanya yang dulu cuma segini itu sekarang udah segini ya. Itu kan keajaiban ya, kita nggak mikir ya kadang ya. Setitik loh itu. Sekarang ya udah segini. Oke. Tanamkan kebiasaan-kebiasaan baik sejak dalam kandungan. Nah ini, tidak hanya ibu, ayah juga harus berperan dalam proses komunikasi dengan bayi dalam kandungan. Ya, berikan makanan dan minuman bergizi melalui ibu dan bisa mungkin jawaban ibu hamil dari stres. Karena stres itu mempengaruhi sekali ya. Jadi, ini menurut tulisan-tulisan di jurnal ilmiah juga, anak yang pada waktu di dalam kandungan itu ibunya stres, itu biasanya anak yang lahir itu cenderung ini ya, hiperaktif, ADHD dan lain sebagainya. Gitu. Dan itu terbukti di anak saya. Karena dulu anak saya tuh 8 bulan, saya mengalami kondisi medis tertentu, jadi pas anak saya di perut tuh saya harus dioperasi. Yang dioperasi bukan anaknya masih tetap di perut, sayanya dioperasi. Stres tuh setiap hari saya harus ke rumah sakit, ngerasain sakit. Anak saya lahir itu nggak ADHD sih, udah asesmen di psikolog, tapi lebih ke hiperaktif, nggak bisa diem. Jadi kalau sama belajar gitu ya sama jalan, sama berdiri, sama goyang-goyang, sama nyanyi gitu ya. Jadi gitu. eh Kemudian ini tadi ketika dalam kandungan. Nah, ketika bayi lahir sampai usia 2 tahun ya, nih jangan lupa ini ya, masih diajak ngobrol terus.
Tadi di dalam kandungan udah diajak ngobrol, udah kenalan ayahnya seperti apa, sekarang kenalan, tatapan secara langsung. Karena saya juga ketawa juga ya. Ini kan lahir dia belum tahu apa-apa ya. Emang udah bisa gitu diajak ngobrol. Tapi ternyata percaya nggak percaya. Ini anak saya ya yang terjadi. Anak saya itu pada waktu dia usianya 3 tahun, dia ingat persis apa yang saya ucapkan kepada dia. Itu pada waktu dia usia 8 bulan. Padahal saya merasa dia saat itu kayaknya nggak dong gitu. Mah, cuma gitu-gitu. Tapi dia ternyata, bunda dulu kan ini ya. Bilang, hah? Oh bisa ya? Jadi bisa terekam gitu ternyata di alam bawah sadarnya si anak ini. Jadi kita memang harus hati-hati. Jangan sampai bertengkar riau di depan anak-anak. Jadi kalau bertengkar, Bapak Ibu, monggo silahkan keluar dari rumah aja bertengkarnya di luar. Kalau perlu bertengkarnya di kamar aja diselesaikan di ranjang, oke? Jadi anaknya ini jangan sampai mendengar pertengkaran karena itu akan terekam di alam bawah sadarnya mereka, ya. Ah, nah ini, tanamkan kebiasaan baik sejak bayi dan tidak hanya ibu ayah juga harus berperan dalam proses komunikasi dan menciptakan situasi menyenangkan bagi anak. Kemudian beri makanan dan minuman bergizi, jalin bonding dengan bayi melalui proses menyusui dan pemberian ASI. Nah ini, ayah ASI ini penting karena kalau ibunya stres, ASI itu bisa macet. Besok kalau teman-teman mulai ya proses menyusui. Atau Bu Yati bisa cerita ya. Dulu belum pernah ya. Oke, jadi mungkin dari teman-temannya ada yang cerita Bu Yati, yang seangkatan. Jadi teman-teman besok akan merasakan bagaimana ya ketika kita mau menyusui si anak, tapi stres itu macam-macam. Panas. Eh, Baby blues mungkin, baby blues itu contoh ya, mengalami kesakitan pasca sesar yang luar biasa, dia tidak bisa menerima kesakitan itu, jadi menganggap si bayinya ini yang bersalah akan kesakitan itu, baby blues, pengen buang anaknya, pengen banting anaknya dibuang aja, padahal udah dikandung 9 tahun pengen dibuang, itu ada yang terjadi, atau mungkin anaknya bisa dibunuh atau ibunya yang bunuh diri, jadi kita memang harus hati-hati dengan mental health issue, itu salah satu yang terparah. Tapi kalau yang nggak parah tuh biasanya dia nggak mau menyusui si bayi itu juga ada. Nah itu kondisi mental health yang nggak bagus itu biasanya bikin ASI itu benar-benar berhenti. Benar-benar dari air kayak air terjun kan. Jadi gini, proses menyusui teman-teman besok jangan dibayangkan ya. Semangat ya para calon ibu ya. Jangan dibayangkan itu besok prosesnya itu begitu bayi lahir itu asinya langsung keluar kayak air terjun ya. Jangan dibayangkan. Itu keluar benar-benar setetes demi setetes. Jadi mungkin seminggu pertama teman-teman agak menangis bombay gitu. Soalnya biasanya kan nggak boleh diberi cairan lain. Bersyukurlah kalian kalau yang besok asinya langsung ke air terjun. Tapi banyak kasus yang asinya nggak kayak air terjun. Jadi nanti biasanya stresnya karena bayinya itu kuning. Karena kan dia, jadi gini, secara medis tuh gini, dia kan di dalam itu minum dibantu dengan plasenta. Plasenta tuh yang usus panjang, yang kalau lahir itu jadi satu sama ari-ari. Ya, ada yang backgroundnya kesehatan? Nggak ada, oke. Nah, itu makanan itu harus yang berasal dari ari-ari itu harus dikeluarin semua dari tubuhnya bayi berupa ee. Nanti ee-nya warnanya hijau atau hitam. Nah, itu dikeluarinnya dengan cara adalah dikasih ASI terus si bayi. Nah, kadang ASInya tuh nggak keluar, makanya bayinya tuh kuning karena ee yang harusnya keluar warnanya kuning atau hijau tadi tuh nggak keluar-keluar dari tubuh karena ASInya ibunya belum banter. Nah, itu nanti seminggu pertama biasanya gitu nangis, aduh anaknya harus disinar lah, apalah, terus pokok men ada-ada aja. Tapi harus tetap tegar dan itu peran para ayah sangat penting. Jadi Mas Doni, Mas Awan, Mas Inggih, Mas Bagas, Mas Awan, Mas Nando, titip ya. Karena itu besok seminggu pertama beneran. Jadi isinya cuma nangis karena mungkin dia ngerasain luka habis lahiran, terus susunya belum bisa keluar. Anakku kok kuning gimana? Bilirubinnya nanti tinggi karena kuning itu tadi. Tetap harus semangat, kasih dukungan yang luar biasa. Lah piye sayangmu, tapi setia. Padahal aku yakin ya, ini dari pengalaman kami ya, saya yakin yang cowok juga stres. Karena kan selama 9 bulan kehamilan itu biasanya kalau kehamilannya baik itu di bulan ke-8 sudah boleh berhubungan suami istri kembali.
Tapi kan kalau kondisi kehamilannya nggak baik, biasanya sampai lahiran para bapak belum boleh berhubungan suami istri kembali nih. Bayangin 9 bulan nggak berhubungan suami istri, cuy. Ya kan, padahal baru menikah, ya toh. Menikah sebulan hamil, padahal lagi seneng-senengnya. Seneng-senengnya dapat istri maksudnya. Ya, kondisinya akan sehektik itu. Jadi nanti para bapak-bapak mohon pengertiannya ya, istrinya disayang-sayang. Piye piye mah, piye sayangku tak pijeti gitu. Apa-apa dibikinin minum, dibeliin makanan gitu. Itu hal yang penting. Karena kalau itu nggak dilakukan ya itu tadi bisa jadi anaknya dicekik dan lain sebagainya. Itu ekstrimnya ya. Tapi itu amit-amit jangan sampai terjadi. Jangan sampai kita dengar ya. Dan kondisi-kondisi seperti itu nanti akan teman-teman hadapi dan peran ayah ASI ini sangat penting. Ya, mungkin kalau saya cerita sekarang teman-teman belum punya gambaran ya, tapi besok pada waktu kehektikan itu muncul, yang penting tenang, oke? Yang penting tenang, tenang itu mudah dikatakan tapi tidak mudah untuk dilakukan. Terutama para bapak-bapak yang udah diubun-ubun nih, udah nunggu mau berhubungan sama istrinya, istriku diajak berhubungan habis lahiran nggak mau karena habis lahiran. Mungkin itu besok terjadi. Walaupun kalau sekarang terdengarnya, "Oh, besok nggak kayak gitu kok sayang, tenang aja." Tapi besok kalau berumah tangga, yakinlah ada hal anomali yang terjadi. Ya, yang penting selalu diingat. Makanya tadi kenapa saya tanya, udah yakin ya, udah yakin. Karena di dalam kehidupan pernikahan, hormon feromon yang bikin teman-teman jatuh cinta itu cuma bertahan berapa lama? 2 tahun. Boleh cari di semua jurnal ilmiah. Jadi hormon yang bikin teman-teman jatuh cinta itu cuma bertahan 2 tahun. Sisanya apa? Komitmen. Dan kita meyakini pernikahan Katolik hanya sekali seumur hidup dengan pasangan yang sama dan hanya dipisahkan oleh kematian. Kecuali sudah meninggal lagi pasangannya boleh menikah lagi ya. Seperti itu. Jadi beruntung Mbak Ayu dapat Mas Bagas. Mas Bagas kalau aneh-aneh tinggal di Cita aja Mbak. Ingat loh, pernikahan Katolik sekali seumur hidup ya toh. Jadi ya itu tadi teman-teman. Jadi kalau kita melihat berita yang semakin ke sini, sininya perceraian juga gitu rasanya khawatir juga ya. Loh, berarti pernikahan itu bisa cerai gitu ya, bisa. Bahkan di gereja Katolik pun banyak yang tidak boleh dipisahkan oleh gereja Katolik, tapi kemudian cerainya di catatan sipil. Ya, walaupun kondisinya banyak, mungkin ada yang KDRT. Kalau yang KDRT saya rasa memang harus dipisahkan ya. Dan itu biasanya nanti maju ke Vatikan itu rata-rata 2 tahun baru turun rekomendasinya untuk bisa menikah lagi. Jadi sesulit itu pernikahan di gereja Katolik. Tak tanya lagi, yakin ya ini ya? Mbak Agnes kok cuma senyum aja. Ya pokoknya kita bismillah aja semuanya lancar, ya toh, bahagia sampai maut memisahkan. Ini wajahnya nggak usah tegang loh, wajahnya nggak usah tegang. Dan saya pernikahan dari tahun, saya aja terus terang kalau tanggal pernikahan tuh inget ya, tapi anniversary nggak pernah inget. Kalau udah sampai ke tanggal yang gitu inget. Tapi tahun pernikahan saya tuh, saya kayaknya harus tanya kakak ipar saya tadi ada di luar 2016 sama 2017 ya nikah, pokoknya lupa inget. Tapi ternyata itu nggak penting teman-teman, karena hubungan antara saya dengan suami saya nggak masalah. Kita lupa tanggal mah nggak masalah. Yang penting kita setiap hari bahagia, baik-baik aja dan we're just like friends ya. Jadi kita bener-bener kayak temen. Maksudnya tuh kita tuh mengusahakan sampai menikah pun tuh masih ece-ecenan kayak waktu pacaran gitu loh. Ya biar apa? Ya biar ketegangan dalam rumah tangga tuh seru aja. Jadi ini contoh ya, yang sering nangis tuh laki-laki atau perempuan? Kalian aja berdua. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Sama Mas. Sama Bu Yanti. Siapa yang lebih melo, Pak Wayan? Iya. Yang lebih melo Pak Wayan. Iya. Kelihatan dari wajahnya Bu Yanti. Pak Wayan lebih melo. Ya, jadi teman-teman, ini nanti ketika teman-teman menghadapi pernikahan, ketika teman-teman menghadapi pendidikan anak, yang melo-melo seperti itu kadang harus dibumbui dengan komedi. Ini contoh ya, ini suami saya. Boleh ditiru, boleh juga pakai cara lain. Saya tuh kan, saya adalah keturunan dari ibu saya, pokoknya apa-apa dikit nangis. Nonton drakor aja nangis ya, nggak penting gitu. Nangis. Suami saya tuh kalau saya nangis tuh diketawain keras.
Wah, wah, apa sih? Oh, rupamu elek. Tapi cair. Habis itu saya, oh jahat banget loh. Nek orang nangis cantik toh. Sesederhana itu ya. Jadi kadang ada hal-hal yang ya penuh ece-ecenan kayak gitu. Saya masih ece-ecenan sama suami saya. Kadang, wah nggak mau suka kayak anu ya, playboy ya, ya supen. Jadi masih hal-hal yang kayak gitu ya. Kita masih kadang dia ngomongin mantan saya masih ngomongin mantan dia, gitu-gitu. Jadi santai aja. Dia masih sering ketemu mantannya dia pas sama saya gitu. Tapi ya santai aja. Dulu mah dia grogi ya. Tapi lama-lama aku sih ketemu mantan mantan manusia juga toh. Oh iya, santai mbak yo. Kok aku malah grogi. Suami saya masih grogi ketemu mantannya, saudara-saudara ya. Saya yang santai. Jadi itu nanti juga akan dinilai oleh anak. Jadi ketika saya soalnya melihat anak saya sekarang mulai belajar dari ayahnya karena ayahnya seneng guyon, ayahnya suka bercandaan. Anak saya ini tukang bercandanya juga luar biasa sekarang ya. Ngece-ngece Bunda, Bunda jelek karo nangis. Jadi dia belajar. Jadi children sih, children do. Jadi anak-anak itu benar-benar meniru persis apa yang dia lihat dari ayah dan bundanya. Berilah contoh yang baik dari keseharian kita. Itu terdengarnya mudah diucapkan, tapi saya yakin untuk dilakukan besok akan menjadi PR tersendiri untuk teman-teman. Tapi yang penting tadi, komitmen. Saya mau menciptakan pernikahan yang seperti apa gitu, yang menyenangkan, lingkungan belajar yang menyenangkan untuk anak-anak saya gitu, untuk pendidikan anak-anak saya. Nah, itu bisa dimulai dari komitmen sekarang dulu sebelum menikah. Oke, nah saya lanjutkan. Agar bayi bahagia, ayah maupun ibu harus bahagia karena bayi sangat peka di masa ini. Jadi teman saya yang psikolog, pernah pada suatu ketika ada klien datang ya ke tempat dia. Bawa anaknya nih, dia cerita. Klienku itu anaknya tuh nangis terus ngira. Terus tak tanya, ini apa problemnya anaknya? Anak saya tuh sering nangis, susah makan. Jadi makan tuh susah banget. Yang pertama ditanya oleh teman saya yang psikolog itu adalah, apakah hubunganmu dengan suamimu baik-baik saja? Jawabannya kami lagi ada masalah. Oke, silahkan pulang, silahkan diobrolin, masalah diselesaikan, ya kan? Dia datang beberapa sesi si klien ini. Setelah beberapa sesi mereka berdua bisa akur dan amazingly ya, secara menakjubkan ketika ayah dan bundanya ini sudah akur, anaknya jadi lahap makan. Luar biasa ya. Jadi anak itu punya frekuensi yang sama dengan ayah bundanya. Gimana nggak punya frekuensi yang sama? Anak itu kan bagian dari kita, betul nggak? Dari spermanya bapak-bapak, dari sel telurnya ibu-ibu itu kan bagian dari kita mereka. Makanya frekuensinya kita sama gitu. Makanya ketika kita sedih, ketika kita lagi ada masalah, mereka tuh ngerasain. Walaupun kalau bayi jelas nggak bisa ngomong. Misalnya cuma nangis, mogok makan, dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian ajak anak melakukan aktivitas yang menyenangkan. Anak ingin melakukan aktivitas yang menyenangkan itu seperti apa sih, Mbak Anggra, Bu Anggra? Apakah harus yang sampai jalan-jalan ke luar negeri? Apakah harus yang ke Gembira Loka, bayar tiket masuk 60.000? Enggak. Kegiatan yang menyenangkan itu mungkin cuma di rumah, ya toh? Main karet gelang, atau main sederhana, contohnya apa ya? Mainan zaman dulu banget, pakai batu bata, kita nulis di lantai, digambar macam-macam. Tapi jika itu dilakukan bersama orang tuanya, anak itu ternyata sudah senang. Jadi ketika kita membicarakan tentang aktivitas yang menyenangkan ini tidak melulu yang pakai duit, harus yang WOW, tidak. Tapi bisa dengan hal-hal sederhana, tapi kita lakukan bersama-sama. Kita hadir di situ sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu. Ini memang besok ya akan sulit diterapkan ketika teman-teman itu bekerja. Apalagi di zaman sekarang saya yakin banyak yang dua-duanya bekerja, termasuk saya. Saya kerja, suami saya di luar negeri. Posisinya di Perancis sekarang. Jadi cuma bisa video call. Masih bersyukur ada video call. Jadi saya sendiri juga sedang dalam proses perjuangan membesarkan anak saya. Biar anak saya nggak manggil ayahnya om. Tapi untungnya sejak berangkat pertama kali, pulangnya setiap 8 bulan, nggak pernah manggil ayahnya om. Ayah, inget dia. Lihat fotonya, inget. Jadi sudah tidak ada drama zaman dulu ya pulang ini om siapa gitu nggak ada karena semua sekarang sudah ada video call. Saya bersyukur dengan adanya teknologi. Jadi
Parenting itu semua yang diusahakan. Kalau saya ditanya susah, susah, susah banget. Karena ada momen di mana suami saya kan laki-laki ya, laki-laki itu kan jarang yang ngomong, saya sayang sama kamu, kamu luar biasa, saya sayang sama anak kamu hebat, nak. Saya yakin nggak semua laki-laki diajarkan seperti itu di keluarganya asli oleh orang tuanya. Jadi untuk mengucapkan pujian-pujian seperti itu tidak mudah. Nah, termasuk suami saya itu saya juga bilang, Mas, anaknya dikasih pujian, anaknya dikasih semangat. Emang ngaruh? Pertanyaannya suami saya gitu, emang ngaruh? Ternyata ngaruh. Karena setelah dikasih semangat, jadi anak saya kan lagi seneng main piano ya, lagi les keyboard, sorry, les keyboard di Yamaha Music School. Itu ketika nggak dikasih pujian, itu bisa ngapalin satu lagu itu 3 hari nggak selesai. Tapi begitu dikasih pujian sama ayahnya, sehari dalam waktu 15 menit. Mas Apel hebat ya? Iya, iya, aku hebat ya, ya, ya. Bagus mainnya. Langsung satu lagu hafal. Jadi saya sendiri sebenarnya kadang tidak percaya dengan teori. Tapi ternyata saya terapkan di anak saya berhasil semua. Jadi memang ya semua harus diusahakan. Walaupun kadang anak eh, saya melihat dia sedih juga ditinggal ayah. Kenapa sih ayah tuh kerjanya jauh? Dia sudah mulai dengan pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Aku besok kerjanya sama ayah aja bunda. Bunda sama ayah nggak usah kerja. Jadi dia sekarang umurnya baru kemarin 5 tahun. Sejak umur 4 tahun tuh udah kepikiran kayak gitu. Bunda sama ayah besok Apel kerja. Apel dapat uang, uangnya buat Apel, buat bunda, buat ayah, sama buat Uti karena di rumah sama Utinya. Nanti kerjanya nggak usah jauh-jauh. Udah kepikiran kayak gitu anak umur 4 tahun. Sedih kan ya sebenarnya. Tapi ya itu tadi, semua yang namanya parenting atau mendidik anak itu harus diusahakan semaksimal mungkin dengan cara kita. Bahkan suami saya sering saya minta untuk kirim video menceritakan bagaimana situasi di lokasi kerja. Nanti anak saya putar nih tempat kerjanya ayah. Oh, itu ayah kerjanya di situ. Jadi anak bisa berinteraksi dan tahu apa yang dikerjakan ayahnya. Dia nggak merasa kehilangan ayahnya. Kadang kirim voice note dan lain sebagainya. Pokoknya semaksimal mungkin diusahakan. Selama masih ada teknologi, ternyata saya bisa. Saya yakin teman-teman harusnya juga lebih bisa. Gitu. Oke. Ah, nah, ini contoh stimulasi ya. Ini besok sumbernya banyak. Teman-teman bisa cari di internet, bisa cari di Instagram, di kelas parenting gratis banyak. Besok bisa teman-teman cari. Ini saya skip aja. Nah, saya mulai geser ke yang usia 2 sampai 5 tahun ya. 2 sampai 5 tahun ini ya. Nah, ini sering ajak berbicara ya ini baik secara langsung maupun saat otak anak berada pada gelombang alfa. Gelombang alfa itu ada yang tahu mungkin teman-teman? Gelombang alfa. Gelombang alfa itu terjadi di otak kita manusia 30 menit setelah kita tidur malam. Itu adalah saat yang tepat untuk menanamkan sugesti ke para anak. Percaya nggak percaya? Anak saya usia 1 tahun 8 bulan, di saat teman-teman seusianya itu belum bisa lepas dari pampers, belum bisa lepas dari dot, anak saya sudah bisa lepas dari pampers dan dot. Mohon maaf. Caranya, caranya adalah dengan di hypnoparenting seperti ini. Jadi 30 menit setelah dia tidur malam, karena anak laki-laki ya, saya bisikan di telinga kanannya, kata-katanya secara konsisten saya ulangi sebanyak 5 kali. Jadi kata-katanya saya catat di HP, kalau terpaksanya saya pas tidur, nggak 30 menit setelah dia tidur, saya ketiduran atau seperti apa, suami saya yang bisikin. Tapi skenario-nya udah saya tulis di HP. Jadi kurang lebih kata-katanya positif semua, itu kata-katanya seperti ini. Kita sebut namanya, nah saya namanya Avelino. Avelino, selamat malam. Avelino anak pinter. Besok pagi pada waktu bangun, pada waktu mau pipis, bilang sama ayah sama bunda, jangan pipis di celana. Seperti itu kurang lebih. Itu kami sampaikan berulang-ulang 1 minggu. Setelah 1 minggu dia udah bilang pis, pis, pis. Udah nggak ngompol di Pampers. Terus biasanya kata-kata itu kami tutup dengan terima kasih Avelino, selamat tidur kembali. Bunda, ayah sayang Avelino. Selamat mimpi indah. Besok pagi kamu bangun dalam keadaan bahagia. Itu kata-kata itu kami ulang 5 kali.
seminggu nggak lama. Termasuk lepas dot agak lama lah, 2 minggu. Kami hipno seperti ini dan berhasil lepas. Jadi tidak ada yang mustahil. Dan kabar baiknya hipno ini tidak hanya pada waktu anak-anak kecil ya. Jadi besok seumpama ya uang jajan dari suaminya kurang, coba 30 menit setelah suaminya tidur dibisikin, Mas siapa? Mas Awan, besok pagi kamu bangun, istrimu ditambahi ya uang jajannya, gitu boleh Mbak Agnes. Jadi itu bisa diterapkan tidak hanya pada anak-anak ya, tapi biasanya kalau yang orang dewasa karena pikirannya udah kemana-mana, lagi dibisikin gitu udah apa? Rasa hipno-hipno, nggak usah hipno-hipno, udah denger gitu ya. Ya, jadi ya memang kondisinya seperti ini ya. Kemudian tanamkan kebiasaan baik di usia 2 sampai 5 tahun, co-parenting kerjasama ayah dan ibu dalam aktivitas bersama anak, berikan makanan dan minuman bergizi, kemudian ajak anak melakukan aktivitas menyenangkan yang disertai stimulasi, dan usahakan kondisi ayah, ibu, anak bahagia. Bahagia itu harus tiga-tiganya. Ya, dan bahagia tidak melulu, ya uang sebagian dari kebahagiaan ya, tapi tidak melulu lah ya, tidak melulu. Nah, ini adalah kondisi di mana kalau teman-teman ngobrol sama saya mungkin, ah, Mbak sih suaminya enak ya jauh nggak pegang anak. Jangan salah. Dari saya lahiran ya sampai anak saya usia 2 tahun, suami saya itu nggak kerja di luar negeri. Dia yang pegang anak saya setiap harinya tanpa asisten rumah tangga, tanpa ibu saya, tanpa ibunya beliau. Pegang anak saya sendiri. Kan asinya saya pumping, jadi dikasih sama dia di botol. Asinya dari saya, tapi dimasukin ke botol, terus dikasih minum ke anak saya. Jadi suami saya itu dulu lebih dekat sama anak saya pada waktu bayi. Anak saya tuh kalau lihat saya eh, nggak seakrab kalau ketemu sama ayahnya. Kalau ketemu sama ayahnya nggak rewel, kalau sama bundanya rewel. Jadi saya bisa ngobrol kayak gini karena suami saya itu family man ya. Sebenarnya dia kalau suruh milih nggak mau kerja di luar negeri. Pengennya aku anu aja lah ngasuh anak aja. Kemarin dia bilang gitu. Angelus nih. Ya, saatnya Angelus, kita akan berhenti sebentar untuk berdoa Angelus untuk Ya baik. Sampai mana tadi? Tadi saya sampai mana ceritanya? Eh, Hah? Semua bahagia kesimpulannya. Ure ini Mas Bagas. Ya, jadi memang ya tadi ya membesarkan anak itu bukan hal yang mudah, tapi ternyata suami saya berhasil melalui itu semua, termasuk gantiin popok dan macam-macam ya. Tapi ya kita harus mengimbangi ini contoh. Ternyata ketika kita memberikan pendidikan ke anak itu kan papa mamahnya juga penuh healing ya. Mental health-nya juga perlu dijaga ya. Jadi ya besok sebisa mungkin para perempuan ini juga harus jaga si mental health-nya para suami ini dengan sedikit menye-menye ya. Menye-menye itu maksudnya gini, ngasih emoticon love ketika WA, terus upload-upload terima kasih suamiku. Walaupun kayaknya suami kita apa sih apa tapi percaya nggak percaya mereka itu seneng loh yang gitu-gitu ternyata ya. Mereka dengan apresiasi semacam itu tuh mereka suka gitu. Dimasakin, ya ini buat kamu, karena kamu udah merawat anak dengan baik. Terima kasih ya, ya I love you. Jadi kami dulu, saya sama suami saya ketika saya ketemu setiap hari, kalau sekarang karena lewat WA ya, kami ketemu setiap hari itu kami selalu mengusahakan selamat pagi, I love you. Walaupun aku sakjano, tenan, lahir batin. Kayak kita karena nggak kebiasaan kan di rumah. Selamat pagi, I love you sayang. Nggak tahu ide lagi. Jadi kadang tuh merasa aneh gitu. Tapi ternyata itu memang harus digituin. Kalau enggak, kita apa ya tidak memupuk cinta kita. Nah, kalau kita tidak memupuk cinta kita, anak kita belajar cinta dari mana? Itu salah satu bagian dari pendidikan anak. Ini contoh ya. Ini obrolan saya sama suami saya tuh masih berbau emoticon love-love kayak gini. Cincung, 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 cincung gitu. Ya kan? Ya gitu-gitulah ya. Ini obrolan sampai tadi. Semangat ya yang I love you, Roni. Gitu-gitulah ya. Gitu. Ya walaupun saya bekerja ya. Walaupun saya bekerja dan apa ya dalam kehidupan urusan finansial kami juga share gitu. Tapi ya
Walaupun istilahnya saya juga kerja, tapi itu bukan jadi excuse saya tidak menghormati dia dan dia tidak menghormati saya. Jadi saling lah. Besok dalam kehidupan pernikahan gitu, termasuk mendidik anak juga harus saling. Kalau cuma salah, lagi anaknya sopo, ya toh. Kalau jelek ditanyain, ini anaknya sopo, nek anaknya baik berprestasi, "Oh, anak saya, ya toh." Sebisa mungkin besok dihindari itu ya. Kalau terjadi sesuatu pada anak yang tidak baik, itu tanggung jawab kita bersama. Bukan tanggung jawabnya guru yang ada di sekolah ya. Ini eh, jadi hal yang perlu diperhatikan teman-teman besok juga kalau ada apa-apa. Lah gurunya nih sekolah kita pernah ngajarin. No, guru sekolah tuh hanya membantu kita. Jadi kalau ada apa-apa sama anak kita, itu kita yang salah, bukan gurunya. Jadi kita harus tanya ke diri kita harus tanya ke diri pasangan kita. Kita sudah cukup bagus nggak mengasuh anak-anak kita gitu. Oke. Co-parenting ya, kerjasama jangan lupa. Kemudian tadi usahakan kondisinya bahagia. Nah, ini kita masuk ke pendidikan dan pengembangan bakat ya, di usia sekolah dasar, menengah, pendidikan tinggi. Nah, ini di usia sekolah dasar, ini sebenarnya sudah bisa dibiasakan mulai anak 1,5 tahun ketika dia bisa ngobrol itu sudah bisa mulai dibiasakan. Maaf, 3 kata ajaib ya. Maaf, terima kasih, dan tolong ini selalu dibiasakan. Bahkan kadang kita kan minta tolong ke anak, kita lupa terima kasih ya. Ah, anak kecil gitu. Kita juga harus membiasakan itu anak bilang, Dek, tolong ibu ambilin itu. Terima kasih ya. Ada kata tolong, terima kasih. Kalau dan kita sebagai orang tua, kalau dulu, mohon maaf ini ya, zaman ibu saya dulu, kalau ibu saya itu kelahiran 63, Pak Wayan sama Bu Yati kelahiran 69 ya kurang lebih ya. Nggih ya, kurang lebih itu ya. Ya, ibu saya dulu tuh seingat saya jarang bilang maaf ke anaknya itu jarang. Tapi ya karena semakin ke sini lihat tren parenting hebatnya ibu saya mau belajar ya. Mau minta maaf jelas sama cucunya, Dek. Uti minta maaf ya, Dek ya. Jadi nggak boleh gengsi minta maaf karena itu tadi anak kita belajar dari kita. Lah, papa, mama sama Uti aja nggak minta maaf kok. Aku suruh minta maaf kalau salah. Betul. Ya, jadi ada hal-hal kondisi seperti itu. Kemudian sebisa mungkin dampingi anak saat beraktivitas, jangan waktu kumpul khusus. Waktu kumpul khusus saya ingat banget ke dulu. Dulu ini saya ngomongin saya dan ini bisa dicontoh dan ini saya terapkan sekarang. Kita namanya makan sore bersama-sama ya. Nggak punya meja makan sih. Saya dulu di rumah saya sama orang tua saya. Tapi kita kalau makan tuh biasanya di depan TV, lesehan di bawah gitu, makan bareng-bareng. Nah, itu waktu yang cuma 10 sampai 20 menit itu kita gunakan untuk waktu curhat kita, ngobrol. Tadi di sekolah ngapain, Dek? Terus nanti bapak ibunya bisa cerita. Saya tadi gini, tadi ayah di sekolah gini, ibu tadi di sekolah kayak gini. Itu waktu yang tepat. Kalau terpaksanya, ayahnya pulangnya malam. Kalau bisa sebelum tidur ya, ayah dan ibunya ini ngeloni anaknya bareng cerita-cerita. Bedtime stories, ceritain dari buku ya, ceritain cerita tentang apa aja, ceritanya ngarang juga boleh, nggak harus dari buku. Terus nanti kita cerita tadi di sekolah happy nggak? Are you happy? Ditanya. Terus tadi Miss-nya ngapain, Bu gurunya ngapain, Misternya ngapain, Pak gurunya ngapain, ditanyain kayak gitu. Itu harus dibiasakan karena teman-teman kalau orang Jawa bilang kita jangan sampai kehilangan enggok. Karena anak yang tidak dibiasakan cerita ke orang tuanya sejak dari kecil, biasanya udah gede gitu mau cerita sama orang tuanya males. Karena merasa ngapain sih cerita sama ibu sama bapak gitu. Kayaknya nggak pernah didengerin juga. Nggak usah cerita, cerita sama teman. Oke, kalau temannya itu adalah teman yang baik, teman yang benar, nggak apa-apa. Tapi kalau temannya nggak benar, terus ini contoh hal sederhana ya. Anaknya lagi mimpi basah karena akil balik, anak cowok. Terus dia tanya ke papa, mama papahnya nggak mau karena takut nggak biasa cerita. Tanyalah dia sama temennya, aku tuh kok tadi malam tuh kan ngimpi kayak gini, terus pagi itu kok udah basah ya? Wah, itu berarti kamu udah bisa gini, gini, gini. Coba kamu nyoba ke anak cewek. Tuh. Kan bisa jadi temennya bercandain kayak gitu kan ya. Ya, jadi hal-hal ini yang harus kita terbuka ke anak dari awal biar mereka enggak dan perlu kita menempatkan diri kita sebagai teman mereka bukan sebagai orang tua.
kayak ngobrolnya ya sama teman. Jadi kita kadang perlu kayak childish gitu ya. Saya terus terang nggak ngerti game, oke. Tapi anak saya ternyata anak sekarang mau nggak mau sudah sedikit-sedikit harus mulai dikenalkan dengan game biar nggak ketinggalan. Nah saya jadi tanya, Mas, ini kayaknya mencetnya ini deh. Jadi saya agak nggak ya sekarang beberapa game sederhana saya bisa. Karena saya berusaha jadi temennya biar anak itu tanya ke saya, Bunda ini kok nggak bisa atau oh ini dipencet ini loh nggak ya, gitu. Ada hal-hal yang kalau bisa kita tidak berjarak dengan anak biar mereka mau cerita sama kita. Oke. Kemudian tadi ya, anak mulai aktif secara seksual sehingga orang tua harus memberikan pengetahuan yang mumpuni biar nggak panik. Jadi kalau bisa yang sebelum anak itu menstruasi atau mimpi basah, sudah kita ceritain dulu. Nah, kamu tuh cowok, kamu tuh cewek. Besok kalau cewek, perutnya mungkin sakit, nanti celananya kotor, warnanya coklat-coklat merah-merah, itu namanya menstruasi. Kalau udah menstruasi, bilang sama mama ya. Kalau anak cowok ya bisa dengan ayahnya. Le, wes sesuk nek ngimpi to le, ngimpi cewek terus isuke kasurmu teles ngomong bapak yo le. Bisa seperti itu ya. Jadi semuanya harus terbuka. Nah, ini usia sekolah menengah dan pendidikan tinggi. Pada usia ini anak sudah menginjak masa remaja yang artinya ini adalah periode berlian. Tadi kalau 1000 hari pertama kehidupan itu periode emas, di periode ini adalah periode berlian. Karena banyak anak gagal dalam kehidupannya hingga masa tua karena tidak berhasil bertahan pada fase ini. Nah, ini untuk dapat bertahan, anak membutuhkan pendampingan orang tua dan pendampingan yang baik menggunakan prinsip Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sing tulodo, ing madya wangun karsa tuturi handayani. Jadi artinya di depan itu sebagai orang tua ngasih panutan, tapi di tengah memberikan semangat atau ikut bangunnya dan di belakang harus memberikan dorongan. Jadi orang tua itu ya tadi seumur hidup dan seumur hidup kita harus kayak gini, ngasih panutan, ngasih semangat, ngasih dorongan. Oke. Ini bukan pekerjaan sehari dua kali ya. Ini pekerjaan, saya yakin pekerjaan seumur hidup ketika kita sudah punya putra atau putri. Oke. Nah, apa yang harus sudah mulai diajari dan diciptakan kondisi agar anak itu punya life skill atau keterampilan hidup. Keterampilan hidup yang penting ya untuk anak-anak di usia sekolah menengah dan pendidikan tinggi ini salah satunya ini. Physical skills, emotional skills, mental skills, spiritual, vocational, adversity. Ya. Fisikal itu contohnya ya, anak diajari untuk berolahraga. Jadi berolahraga itu penting untuk kesehatannya dia. Kemudian mungkin bisa ikut renang, badminton, sepedaan, dan lain sebagainya. Emotional skills ya, itu bagaimana dia mengelola kondisi emosinya. Kemudian ini terkait dengan mental skill, karena tadi banyak kasus sekarang angka bunuh diri sudah meningkat ya. Nah, ini bagaimana dia tidak menjadi anak yang punya mental yang lemah ini juga perlu diterapkan. Ini adalah tantangan orang tua zaman sekarang karena kalau dulu kita harus minta dulu baru dibeliin. Kalau sekarang mungkin anaknya belum minta itu sudah tersedia di rumah. Mungkin sepeda, mungkin aku minta TV yang bagus. Anaknya belum minta TV-nya yang bagus itu sudah ada karena orang tuanya perlu. Gitu. Nah, ini kondisi-kondisi seperti ini yang anak tidak perlu meminta tapi barangnya udah ada. Ini mempengaruhi kondisi mentalnya. Kemudian spiritual skills, ini tentunya kita di gereja Katolik harus diajari pelajaran agama Katolik bagaimana menjadi murid Kristus yang baik. Terus terang ya, saya itu yang berarti anak saya sekarang usianya 5 tahun ya. Saya belum bisa ngajari dia duduk manis di gereja ikut doa. Bisanya ikut doa cuma Bapak kami salam Maria tanda salib. Sisanya dia cuma kalau pas konsekrasi tank, habis itu dia lari-lari lagi gitu. Itu masih PR buat saya ya. Jadi ya itu tadi. Tapi anak itu harus diusahakan kalau bisa berada di dalam gereja biar dia merasakan oh kayak gini gitu. Jadi dia ikut mendengarkan doa itu seperti apa. Kemudian vocational skills ya. Ini keterampilan kejuruan. Contoh, anak itu lagi seneng banget main komputer. Oke, kita ajari hal yang berbau dengan IT. Anak itu lagi seneng banget gambar. Kita ajari melukis dan lain sebagainya. Ya, lihat bakatnya anak. Kemudian adversity skills. Ada yang pernah tahu adversity skills? Kemampuan bertahan hidup dalam menghadapi kesulitan. Ya, ini juga ada kaitannya sama mental health karena banyak sekali anak-anak yang notabene ketika dia menghadapi kesulitan dia pilih kabur. Kuliahmu kok belum selesai sih? Gitu. Sudah hampir 4 tahun. Ah, kok aku dimarahin sih?
Susah tahu ngerjain skripsi. Ya udah, aku malah nggak usah ngerjain skripsi, nggak usah selesai S1. Tipikal generasi yang sekarang banyak yang seperti itu dan dikeluhkan orang tua. Jadi mereka memilih kabur dari kenyataan gitu ya. Kerjaan kok susah banget sih. HRD-nya kurang ajar, bosnya kurang ajar. Resign aja. Banyak generasi Z dan lain sebagainya semakin ke sini karakternya seperti itu. Termasuk teman saya cerita di Jakarta ini ya, bukan di Jogja. Saya lulusan luar negeri. Dia bilang masuk, saya lulusan luar negeri, saya digaji sama TikTok Shop. Saya maunya kerjaan gini 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 gini. Orang sekantor pada melongoh. Dia maunya kerjaan yang ikut dia karena dia lulusan luar negeri. Anak kelahiran sekarang usianya 25 tahun. Berarti kelahiran berapa ya? Ya, kurang lebih begitulah. Jadi dia maunya perusahaan yang ikut dia. Karena saya lulusan luar negeri, perusahaan yang butuh saya. Setelah itu dia nggak cocok, 3 bulan keluar. Ya, setiap generasi ada ciri-ciri dan tantangannya sendiri-sendiri. Nah, ini bagaimana besok tantangan bagi kita calon orang tua ini, bagaimana biar anak ini betah dan tahan dengan kondisi apapun yang ditemui dalam hujan, badai, lumpur, dia bisa menyelesaikan masalah yang ada di sana, nggak kabur, nggak milih resign, dan lain sebagainya. Oke, itu pekerjaan adalah satu hal ya, banyak hal lain. Nah, ini teman-teman, kita pengennya ya, ini tapi masih tahun 2021, Forbes 30 Under 30. Kita harapannya anak-anak kita besok bisa menjadi hebat seperti mereka. Atau lebih hebat gitu ya. Tanpa mengandalkan mungkin koneksi dari orang tua gitu. Tapi mereka bisa survive di dunia yang kejam ini dengan kemampuan mereka sendiri yang mereka miliki. Ya, ini kata kunci sebagai orang tua yang baik, teman-teman. Bisa memahami emosi anak, membangun konfidensi. Jadi gimana memahami ketakutan anak, beri contoh, beri motivasi, mengembangkan kreativitas. Karena semakin ke sini, ini dengar berita yang kayaknya seminggu ini deh, bank terbesar di Asia, Bank DBS, itu sekarang sudah mulai melakukan PHK terhadap 80% karyawannya, karena udah tergantikan sama teknologi, sama AI. Jadi kayaknya semakin ke depan kita harus mulai membekali anak-anak kita dengan skills yang sesuai dengan zamannya, ya. Jadi sekarang kemampuan-kemampuan standar kita itu sudah tergantikan oleh mesin-mesin, oleh AI. Kemudian, nah ini. Ini adalah sebuah kalimat yang punya adalah Michael J. Fox. Michael J. Fox ini juga penulis berbagai buku tentang keluarga. Family is not an important thing, it's everything. Jadi keluarga itu tidak hanya hal yang penting, tapi segala-galanya. Karena percaya atau tidak, teman saya yang dokter ahli jiwa, teman saya yang psikolog selalu bilang, ketika kamu mengalami masalah di kantor, itu pasti ada apa-apa sama keluargamu. Dan itu tidak terbantahkan. Jawabannya pasti ada. Karena saya juga penasaran ya, karena saya ngobrol itu karena di kantor saya ada beberapa orang yang bermasalah dengan komunikasi antar rekan kerja gitu. Dan pekerjaannya dia juga bermasalah. Saya menanyakan, ini kenapa? Kamu boleh iseng-iseng tanya, nggak mungkin kamu mau cerita gitu, tapi ceritanya dalam jangka waktu lama sama orang itu, pasti dia ada masalah sama keluarganya. Bisa jadi dengan keluarga intinya, dengan suaminya, atau dengan anaknya. Kayak gitu. Jadi keluarga itu adalah cerminan apa yang kita lakukan sehari-hari. Ketika wajah kita sumringah, menyenangkan, itu mungkin bisa berarti bahwa keluarga kita bahagia dan keluarga kita baik-baik saja. Anak kita sehat, anak kita sukses, suami kita sukses meregulasi emosi. Pertanyaan lagi, apakah kita sebagai orang tua harus menjadi orang tua yang sempurna? Harus tahu segalanya kayak Mbah Google? Tidak. Jawabannya. Yang penting harus jadi orang tua yang mau belajar, mau belajar, mau belajar, mau belajar, mau belajar, mau belajar, mau belajar di universitas kehidupan ini. Karena teman-teman nggak ada gunanya ya IPK-nya teman-teman 4, sekolah paling pinter di perusahaan punya jabatan, tapi di tempat kerja juga punya jabatan, tapi anaknya ternyata nggak sukses gitu. Kita nggak sukses dengan hubungan kita sama anak. Ya, karena ya itu tadi. Tetap semangat, karena kita keluarga Katolik,
keluarga Katolik tidak banyak, termasuk minoritas di Indonesia, tunjukkan bahwa kita bisa menjadikan anak-anak kita berkualitas. Ye, masih ada 10 menit. Ya, masih ada Ye, 10 menit. matur nuwun. Baik, terima kasih Mbak Anggra atas paparannya tentang pendidikan anak. Masih ada waktu 10 menit. Mungkin kalau ada pertanyaan dari teman-teman, Ngobrol juga silakan. boleh. Pak. Ngobrol juga boleh Oh, kalau ngobrol mau juga gitu. boleh. Silakan. Sudah diberi kesempatan oleh Mbak Anggra. Monggo. Silakan yang di sini atau yang Diskusi di ruang boleh. Zoom. Diskusi boleh. Diskusi boleh, bertanya boleh, sharing boleh juga ya, Mbak Anggra. Ya, sharing pengalaman juga boleh. Saya tanya, Ya, silakan. Silakan Pak Wayan. mengenai tadi dibicara mengenai ibu yang mengandung didengarkan musik-musik klasik itu, apa Hmm. sebaiknya didengarkan musik-musik rohani? Kira-kira Oh. kan. Mungkin kalau musik-musik rohani malah lahir nanti kalau laki-laki jadi romo nanti. Pak Wayan ini lucu, pantesan Bu Yati jatuh cinta. Nanti bawa pulang loh Pak Wayan. Ya, yang jatuh cinta. Ya, saling Ya, lagu. terima kasih Pak Wayan. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi gini Pak Wayan, gereja Katolik itu setahu saya nanti mungkin bisa dibenarkan oleh frater ya. Di seminari itu ada pelajaran musik klasik ya, musik klasik ya, iya kan? Dan lagu-lagunya itu rata-rata lagu-lagu klasik. Jadi kita patut berbangga Pak Wayan. Di gereja Katolik itu lagu-lagunya itu rata-rata itu adalah lagu-lagu yang kita dengar di misa itu. Itu rata-rata itu dibikin dengan notasi yang dekat dengan musik klasik. Jadi ya nggak apa-apa malah diperdengarkan malah bagus. Kalau lahir jadi Romo itu ya itu rezeki itu Pak Wayan ya. Atau lahir jadi suster gitu ya Pak Wayan ya boleh juga. Ya itu rezeki ya kalau saya bilang karena ya kalau di kitab suci bilang kan ini ya pekerjaan banyak pekerjaannya sedikit gitu ya. Ya itu memang mungkin sudah niat orang tuanya. Tapi terlepas dari itu memang musik klasik itu berpengaruh terhadap otak anak itu memang luar biasa. Termasuk anak saya dari kecil sudah saya puterin musik klasik. Anak saya ini usia pokoknya mungkin 3 bulan ya, 3 bulan sampai usia 2 tahun itu memang bisa tidur nyenyaknya kalau ditemenin sama musik klasik. Dan lucunya dia usia 3 tahun itu tiba-tiba minta les keyboard itu Pak. Jadi dia lewat di sebelah Padmanaba itu kan ada lapangan ya Pak ya di SMA 8 SMA 3 itu kan ada lapangan. Kayaknya lagi ada anak SMA 3 latihan di situ. Bunda, itu namanya apa? Itu alat musik, namanya keyboard. Aku mau yang kayak gitu. Jadi anak saya itu anaknya kayak gini, tapi begitu pegang piano tenang Pak. Sudah hafal 15 lagu di luar kepala. Ini barusan saya rekam tadi saya kirim ke gurunya. Saya merasa luar biasa banget anak ini bisa. Jadi memang terbawa di dan termasuk kalau beberapa ahli bilang itu meningkatkan kecerdasan juga. Kalau di anak saya nggak tahu kecerdasannya meningkat atau tidak, tapi ketenangannya meningkat setelah dengar musik klasik seperti itu. Tenang. Iya. Terima kasih Pak Wayan. Ada lagi. Mbak Anggra, ini ada yang bertanya di Nggih. Oh ya, ada ruang yang chat ya. Nggih. Saya bacakan. Ya boleh. Nggak nampak. Ini dari Mbak Angela, izin bertanya. Saya bekerja di salah satu instansi pendidikan. Nggih. Saya seringkali tidak memahami mengapa anak SMP yang menjadi murid saya ini sering mengatakan bahwa dirinya ingin suicide, bunuh Mm-mm. diri ya. Mm-mm. Orang tuanya jauh dan dia tinggal bersama tantenya dan Mm-mm. ternyata tinggal bersama tantenya banyak mengalami tekanan. Mm. Dia adalah anak yang pendiam, tidak banyak cerita dengan orang tuanya. Mm-mm. Dia sering membohongi orang tuanya Mm-mm. saat keadaan yang terjadi di rumah tantenya. Mm-mm. Selain kami sering selain kami sharing terkait ini dengan orang tuanya dan menganjurkan ke psikolog. Apakah ada langkah yang kami bisa lakukan supaya anak ini tetap semangat dalam menjalani hidup? Saya takut anak ini nekat melakukan hal yang tidak diinginkan. Kami juga calon orang tua. Orang tua, kami juga harus mengetahui pendekatan apa yang paling baik supaya anak mau cerita.
Kadang anak tidak mau cerita karena hal tertentu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Ini pertanyaan bagus sekali dari Mbak Angela ya. Ya, dari Mbak Angela. Ya, Mbak Angela, itu adalah langkah sekolah yang luar biasa karena kalau kondisinya jadi gini, ketika kita ada anak dengan kondisi mental health tertentu, itu kan semacam ada fasenya ya. Kalau fasenya udah suicide, emang udah paling benar itu temui ahli. Temui ahli yaitu di sini adalah psikolog. Dan itu nanti saya nggak tahu nih kondisi anak ini udah di asesmen sama psikolog atau belum. Karena biasanya kalau udah di asesmen psikolog, psikolog ini tahu dia harus apa, treatment apa yang harus diterapkan. Jadi sebenarnya gurunya ini bisa ngobrol sama psikolognya. Apa yang bisa kami terapkan untuk kondisi si anak ini. Kalau kemarin belum kebacut suicide ya anaknya, itu bisa dengan ngobrol ke orang tuanya terlebih dahulu. Saya nggak tahu, mungkin sekolah juga sudah melakukan ini ya. Tapi kalau saya lihat kalau anaknya sudah sampai suicide, ya, ya sudah sampai suicide dan kemudian, oh ini harus ini ya. Kalau sudah sampai ke suicide, kemudian sudah tahu kondisinya anak tidak pernah cerita ke orang tua, kalau dalam bayangan saya berarti orang tua pernah dihubungi oleh pihak sekolah dan pada akhirnya kemudian ke psikolog. Ya kalau kondisinya kayaknya memang sudah next level ya, jadi memang harus ngobrol sama psikolog ini pihak sekolahnya. Apa yang bisa dilakukan oleh pihak sekolah? Karena kalau nanti hasil asesmen psikolognya bahwa anak ini sudah tidak ada hal lain, hal yang bisa dilakukan sekolah, satu-satunya yang bisa dilakukan adalah pihak keluarganya. Ya, sekolah berarti sudah tidak bisa apa-apa. Memang yang harus didatangkan dalam sesi konseling itu termasuk tidak hanya anaknya, tapi orang tuanya juga harus didatangkan. Dan itu nanti kalau pada level tertentu, anak ini sudah tidak bisa tertangani oleh psikolog, dia sudah harus geser ke dokter kejiwaan atau psikiater. Karena kalau psikolog itu kan lebih ke preventif ya sebenarnya. Tapi ada kondisi-kondisi kalau anak ini sudah tidak bisa dihandle sama psikolog, ya mau nggak mau sudah harus geser ke psikiater. Biasanya kalau sudah geser ke psikiater, itu nanti biasanya sudah harus minum obat, sudah ada kondisi medis tertentu. Jadi ya itu tadi, kalau pihak sekolah saya rasa itu sudah sangat bagus kalau anak ini sudah ke psikolog, dan kalau pengen tahu sekolah apa yang bisa dilakukan, bisa ngobrol sama psikolognya. Karena ya itu tadi kondisinya udah serem sih ya, udah suicide ya, udah lanjut kondisinya. Gitu sih Mbak Anjela. Semoga membantu ya. Ya, bagaimana Mbak Angela? Baik, Bu. Tapi yang saya mau tekankan kan di sini kita mau jadi calon orang tua ya, Bu ya. Jadi kan kita melihat bahwa banyak kasus ya yang terjadi di Indonesia untuk masalah bunuh diri. Hanya saja kan ada beberapa hal yang kita nggak bisa kontrol adalah anak-anak ini kadang nggak mau cerita begitu ke orang tuanya. Dan kami kan calon orang tua, pendekatan apa sih yang paling baik bagi kami para orang tua supaya anak-anak itu mau membuka apa ya Tadi sharing ke kami gitu untuk terkait masalah-masalah itu karena kan pasti saya menjamin bahwa nggak semua cerita itu akan diceritakan kepada kami gitu Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Angela. Oke, berarti yang di-highlight itu ya. Tadi kayaknya saya udah menyampaikan kalau dari kecil kita harus biasakan cerita ya dalam keluarga. Tapi saya yakin nanti di masa-masa tertentu anak ini ada merasa sesuatu yang kayaknya kalau saya ceritakan ke orang tua saya nanti orang tua marah gitu ya. Mungkin mama saya marah, ayah saya marah dan dia takut mending cerita sama orang lain. Berarti kita selaku orang tua, kita harus mulai berteman dengan temannya. Dan ini adalah tips yang akan saya pakai karena ini adalah tips yang jitu yang dipakai oleh ibu saya dahulu. Ini sedikit cerita Mbak Angela. Jadi gini, saya bersyukur bahwa meskipun ibu saya pendidikannya tidak tinggi, ibu saya itu lulusan SMK kalau zaman dulu, bapak saya lulusan STM. Kalau bapak saya sih orangnya nggak romantis ya, orangnya juga keras. Makanya saya dulu nggak akrab dengan almarhum ayah saya. Tapi kalau dengan ibu saya ini, walaupun cuma pendidikannya SMK, ini orangnya seperti dalam tanda kutip ya, memahami ilmu psikologi gitu. Walaupun nggak kuliah, Pak. Ini contoh, saya dulu kan ini ya, korban bullying ya. Dan saya nggak berani cerita itu ke orang tua saya, Mbak Angela. Saya dulu nggak berani cerita itu ke orang tua saya.
Nah, orang tua saya ini ibu saya ini pada waktu ini kan mungkin melihat kok prestasi saya di sekolah menurun gitu kan. Ternyata ibu saya itu melihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya kan kalau setiap pagi bantu bantu ibu saya apa ya, nyapu dulu di depan rumah gitu bagi waktu. Ternyata ada cowok-cowok, anak cowok remaja lewat gitu. Itu saya dibulinya tuh saudara, tompel, 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 tompel. Naik sepeda lari gitu. Nangis saya. Dan ibu saya saat itu menyampaikan seperti ini, Mbak Ila. Eh, bagus sih menurut saya. Karena dia ibu saya, dia tahu apa kelebihan saya saat itu. Mungkin kelebihan setiap anak ini besok beda-beda ya. Ibu saya kan tahu. Jadi gini ibu saya saat itu, Dek, nangis boleh. Tapi kamu nangis kenapa? Ya itu tadi DC tombel-tombel. Ibu tanya sekarang, yang ngecek kamu itu sekolahnya pinter apa enggak kira-kira? Oh, sekolahnya bodoh. Lah, itu tahu. Kalau anak sekolahnya pinter kayak gitu apa enggak? Kamu sekolahnya pinter toh. Masuk tiga besar terus toh. Berarti kamu nggak usah nangis. Kamu pinter. Kamu bisa ngalahin anak-anak bodoh itu. Nggak harus dengan kata-kata. Tapi dengan sekolahmu pinter itu nanti mereka minder. Dan ternyata saya melihat bagaimana anak-anak ini kesulitan di sekolahnya dan pada akhirnya putus sekolah kebetulan ya. Itu tetangga saya. Ada satu hal lagi Mbak Angela. Ini ngomongin soal bagaimana anak itu memang terbiasa curhat dengan bestinya, nggak terbiasa curhat sama orang tuanya. Suatu ketika ya, teman saya itu kan tomboy ya. Sebagian besar yang datang ke rumah itu teman saya itu laki-laki. Tapi nggak pernah ada malah yang pacar saya. Pokoknya itu teman semua. Datang ke rumah tuh macam-macam. Ada yang modelnya motornya itu motor digelonggong itu gimana ya? Diganti knalpotnya diganti yang berisik, nggih. Terus ada yang piercing, tato seluruh badan, ada yang wajahnya kayak nyabu. Emang teman saya tuh ada yang nggak tahu nyimeng apa nyabu saya lupa antara ganja atau sabu lah lupa. Itu ke rumah. Tapi luar biasanya ya. Saya dulu pikir ketika teman saya itu ke rumah bakal ditolak mentah-mentah oleh orang tua saya. Kalau bapak saya jelas menentang ya, anak wedok gitu ya. Kalau ibu saya bikin pendekatan yang berbeda Mbak Angela. Disuruh duduk, ditanyain, Mas, mlebu kene aja ning ngarep omah. Wes mak mau podong mau neng omah. Udah makan belum? Dereng, Bu. Tak masak mie karo ndok gelem ya. Wah, kerso, Bu. Dimasakin mie sama telur dan nggak cuma mie sama telur. Setelah itu teman-teman saya yang lain yang aneh-aneh itu juga berdatangan setiap kali di rumah dijamu oleh ibu saya. Dan itu baru terucap eh, setelah saya dewasa. Saya dewasa tuh saya kerja. Ibu saya tuh bilang gini, Dek, maaf yo, ibu ki meh cerita. Ibu ki sebenarnya deg-degan ketika lihat teman-temanmu itu kayak gitu. Karena bayangannya ibu tuh pengennya kamu tuh punya konco lanang ki sing apik-apik. Ya maksudnya tuh yang penampilannya necis, yang nggak aneh-aneh, anak cupu-cupu gitu loh. Ternyata teman saya tuh nggak cupu. Aduh, terus ibu saya bilang, lah, lah kok dikasih makan sama ibu, dikasih minum sama ibu. Anu lah, justru kowe dek, ben konco-konco mungkin merasa aku orang tanya. Ternyata teman saya itu sangat mengenal. Jadi ada momen di mana saya kecelakaan, Mbak Angela. Saya kecelakaan ini, otak saya ini pernah dioperasi ya, karena kecelakaan. Nah itu prosesnya teman saya itu, mereka yang serem-serem itu, mereka itu bagi shift untuk nungguin saya di ruang ICU selama 1 minggu sampai diusir-usir sama satpam. Sampai satpam sama dokternya itu bilang, Bu, niki simpto, Bu. Ah, ini teman-temannya, mereka bagi shift sendiri. Karena merasa ibu saya itu ya ibunya mereka. Saya itu ya saudaranya mereka. Kayak gitu Mbak Angela ternyata. Dan ternyata setelah itu, ini contoh ya, saya kan udah kerja di Jogja nih Mbak Angela. Saya dulu Solo, saya sampai kuliah tuh di Solo. Teman saya tuh kalau mau ke rumah saya tuh telepon itu saya cuma gini, Gra, ibu neng omah apa ora? Ya neng omah lah, neng Solo ngopo? Aku tak neng omah yang Gra ya. Weh, lah aku ora butuh kowe, butuh ngobrol karo ibumu. Kan nggak gitu Mbak Angela. Itu bisa jadi tips ya, sefruit tips yang besok kayaknya akan saya terapkan di teman-temannya anak saya. Dan ternyata itu tadi, ibu saya tuh ternyata dulunya juga bukan, nggak deg-degan. Ibu saya deg-degan, katanya jantungnya mau lepas rasanya gitu. Karena pulangnya malam, kok yang datang kok anak-anaknya kayak gini, nggak ada yang beres gitu. Tapi ya puji Tuhannya anak-anak itu sekarang jadi anak-anak sukses semua.
dengan segala kelemahannya mereka dulu ya, nakalnya mereka waktu muda. Sekarang jadi mereka kalau bilang, wah, nek ngobrol karo Anggrawi pembela wanita. Mereka kalau bilang gitu, kalau saya kan tomboy pembela wanita, makanya nggak ada yang berani ini sama saya. Ya kurang lebih begitu Mbak Angela. Semoga bisa menjadi seperti tips ya Mbak. Ternyata memperlakukan anak-anak ini sebagai dalam tanda kutip pribadi utuh manusia tanpa melihat penampilan mereka, itu membuat mereka itu jadi dekat sama orang tua. Jadi kita mungkin dekat kepada kita sebagai orang tua. Dan ternyata setelah itu mereka sendiri yang cerita, Bu, ini Anggra itu harus ke sini. Tenang Bu, aman Bu, niki teng Tawangmangu dikawal. Bayangin, aku ke Tawangmangu dikawal Mbak Angela. Ke Tawangmangu tuh agak jauh ya dulu, cuma naik motor gitu ya. Dikawal, aku bilang ki ngomong kok dikawal gitu. Saya sakit aja itu pasca pemulihan, pasca operasi itu setiap hari ada yang ke rumah cuma ngajak cerita nggak jelas. Kue butuh apa nggak? Diterke neng kampus, yuk tak terke. Jadi kayak gimana ya? Ternyata ya itu tadi ibu saya yang ternyata beliau takut, tapi ternyata beliau memaksa diri untuk dekat, dan ternyata itu diapresiasi oleh teman-teman saya, dan saya jadi pekewuh kalau nggak cerita sama orang tua saya. Saya jadi, teman-teman saya juga jadi pekewuh kalau mau bohong sama orang tua saya. Jadi kadang mau berangkat, anu lagi, mangkat rasa ngomong ngomong tuh nih, wah, nek karo ibu ya angka ibu ngomong, pekewuh karo mama, nggak enak sama mama. Gitu. Begitu Mbak Angela. Semoga bermanfaat Mbak Angela, tetap semangat. Baik, terima kasih Bu ilmunya. Ya, terima kasih. Ya, karena waktunya Habis ya. sudah habis ini Mbak Anggra, jadi untuk sesi ini akan kita akhiri ya. Terima kasih sekali atas paparan materinya dan juga sharing dari Mbak Anggra. Tentu materi sore hari ini sangat bermanfaat ya bagi teman-teman yang akan menjadi pasangan suami istri, nanti akan menjadi orang tua. Harapannya nanti diberi momongan ya, sehingga nanti ada tugas untuk mendidik anak ya, meskipun tidak ada sekolah formal ya, tetapi ya kita sebagai orang tua harus bisa ya mendidik anak. Memang tidak mudah ya, tetapi bisa kita jalani, kita pelajari pelan-pelan ya, sehingga kita bisa mendidik anak kita dengan baik ya. Sebagai akhir dari sesi ini, kita beri tepuk tangan kepada Mbak Anwar. Matur nuwun. Mohon maaf kalau ada kekurangan.